Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktek baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Siti Rukoyah dari Program Studi Pendidikan Matematika PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kampanye praktik baik yang saya lakukan pada saat praktik pengalaman lapangan atau PPL yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mengimplementasikan Zone of Proximal Development atau dikenal dengan ZPD di kelas 10 DPIBA pada mata pelajaran matematika. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development atau dikenal dengan ZPD. ZPD merupakan jarak antara kemampuan aktual dan potensial dari seseorang. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Zone of Proximal Development atau ZPD dikenalkan oleh seorang psikolog bernama Vygotsky. Vygotsky menggambarkan bahwa ZPD sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seseorang saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan ataupun bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman, seperti misalnya guru atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD, peserta didik dapat mengatasi tugas ataupun konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan yang tepat. Adapun intervensi terkait penerapan ZPD dalam pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, ZPD mengacu pada jarak antara apa yang bisa dilakukan oleh seseorang secara mandiri dan apa yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Penerapan ZPD dapat membantu peserta didik mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang lebih baik. Dengan menerapkan ZPD, pembelajaran matematika dapat menjadi lebih efektif dan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara mandiri. Pada saat saya praktik pengalaman lapangan, saya memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Dan secara berkala, saya mengurangi intensitas dari bimbingan yang saya berikan sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Implementasi Zone of Proximal Development saya terapkan di kelas 10 DPIBA pada mata pelajaran matematika dengan materi peluang. Model pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan problem-based learning. Peserta didik akan dikelompokkan berdasarkan ZPD-nya, kemudian diberikan bimbingan ataupun scaffolding sesuai dengan kemampuannya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan diskusi, sedangkan strategi pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan yang digunakan adalah ZPD. Adapun aktivitas pembelajaran yang menerapkan ZPD, ini saya lakukan dengan cara yang pertama, sebelum pembelajaran saya telah memahami dan mengetahui ZPD peserta didik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tes diagnostik awal kepada peserta didik sebelum pembelajaran. Guru memberikan pemahaman materi yang sedang dipelajari. Setelah mereka memahami materi, kemudian mereka dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Mereka berkelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan ataupun LKPD yang diberikan
dan saling bertukar pendapat. Adapun langkah selanjutnya adalah setelah peserta didik diberikan LKPD untuk berdiskusi bersama kelompoknya, saya memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Karena di awal, peserta didik dikelompokkan dengan 3 kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka presentasikan hasil diskusi yang telah mereka dapatkan. Kemudian, bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah dipelajari dan melakukan refleksi. Adapun hasil yang dicapai dengan implementasi ZPD dalam pembelajaran matematika adalah yang pertama, peserta didik merasa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan berpihak pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Keempat, peserta didik dilatih untuk mengungkapkan pendapat saat presentasi dan saling menghargai pendapat dengan peserta didik lainnya. Yang kelima, dapat meningkatkan minat belajar dari peserta didik. Itu adalah pengalaman praktik baik yang saya lakukan dalam menerapkan ZPD dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.